Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Keris Naga Sastra dan Sapu Inten untuk sobat semua. Selamat menikmati. Salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan, Sawung Sariti sudah tidak memperoleh alasan lagi mengapa ia mencegat di bawah pohon nyamplung dengan pedang terhunus. Maka dengan marah ia berteriak dan berterus terang bahwa ia ingin agar Arya Saloka mati di tangannya. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Karena itu segera ia berkata, "Adi Arya, pakailah pedang ini." Karangtunggal tidak menunggu jawaban, segera ia meloncat dan menyerahkan pedang Galunggung kepada Arya Saloka. Seperti orang bius oleh keadaan yang dihadapinya, Arya menerima pedang itu dengan hati yang kosong. "Nah, di tangan kalian telah tergenggam pedang," kata Karangtunggal. "Terserah kapan kalian akan mulai, tapi setetes darah yang mengalir dari tubuh kalian akan merupakan keputusan jantan dan kalian harus menerima keputusan itu tanpa syarat." Arya Saloka dapat mengerti arti kata-kata Karangtunggal. Namun Sawung Sariti sudah tidak mau mendengarnya ketika di tangan Arya telah tergenggam pedang. Maka ia tidak menunggu lebih lama lagi. Dengan kecepatan kilat ia meloncat dan menusuk dada kakak sepupunya. Namun Arya Saloka telah membayangkan bahwa hal yang demikian itu akan terjadi. Karena itu segera ia menghindar. Pedang Galunggung di tangannya itu pun segera bergerak menyambar seperti elang di udara. Sawung Sariti segera meloncat ke samping. Matanya telah menjadi merah oleh api kemarahan dan nafsu. Karena itu kemudian kembali ia melontarkan dirinya menyerang Arya Saloka seperti datangnya angin ribut. Demikianlah maka keduanya tenggelam dalam perkelahian yang dahsyat. Arya Saloka dan Sawung Sariti adalah anak-anak muda yang sedang tumbuh. Tenaga jasmaniah mereka sedang berkembang dengan suburnya. Perkembangan tubuh yang selalu dipupuk dan dipelihara dalam cara masing-masing. Arya Saloka telah berkembang dalam lingkaran ilmu keturunan Pengging, sedang Sawung Sariti menjadi perkasa karena ilmu keturunan Pangrantunan. Dua ilmu yang dahsyat yang pada masa-masa lampau menjadi pasangan yang mengerikan untuk menghadapi kekuatan golongan hitam. Karangtunggal menyaksikan pertempuran itu dengan seksama. Ia melihat betapa keduanya sambar menyambar dengan tangkasnya seperti sepasang burung Raja Wali yang bertempur di udara. Namun saat kemudian keduanya telah berubah menjadi seekor harimau yang garang dengan kuku-kukunya yang tajam melawan seekor banteng yang kokoh kuat dengan tanduk-tanduknya yang runcing mengerikan. Tapi Karangtunggal sama sekali tidak mencemaskan mereka. Ia melihat kekuatan dan ketangkasan pada kedua belah pihak. Karena itu ia bersyukur bahwa keduanya telah bertempur dengan senjata. Kalau saja mereka bertempur dengan tangan mereka, maka ia pasti akan melihat bahwa tiba-tiba saja akan berbenturan ilmu Sosro Birowo dan Lebur Seketi. Kalau ilmu itu tidak seimbang, maka salah seorang diantaranya pasti akan hancur lumat bagian dalam tubuhnya. Pedang di tangan Sawung Sariti berputar dengan cepatnya. Semakin lama menjadi semakin cepat dan membingungkan. Bahkan kemudian seakan-akan berubah menjadi ribuan mata pedang yang menusuk dari ribuan arah. Namun Arya Saloka adalah murid dari perguruan Pengging lewat seorang yang bernama Maesojenar. Karena itu pedangnya pun mampu membentengi dirinya seperti sebuah bola baja yang melingkari tubuhnya. Tak seujung jarum pun dapat ditembus oleh tajam pedang lawannya. Bahkan Arya Saloka tidak saja mampu mengurung dirinya dengan bola baja yang kokoh dan kuat, namun sekali-kali
serangannya pun menyambar dengan dahsyatnya. Tidak terlalu sering, namun setiap sambaran pedangnya cukup mendebarkan hati lawannya. Demikianlah mereka tenggelam semakin dalam pertempuran yang menyeramkan itu. Masing-masing telah mengerahkan segala tenaga dan kemampuannya. Mereka melingkar-lingkar dan berputar-putar dalam satu daerah yang dilindungi oleh rimbunnya pohon nyamplung. Sekali-kali mereka berloncatan sambar menyambar mengelilingi pokok pohon nyamplung yang besar itu. Pedang mereka berkilat-kilat seperti tatit yang bertebaran di langit. Benturan-benturan kedua senjata itu sedemikian dahsyatnya sehingga bunga api mercik di udara. Karangtunggal akhirnya mengagumi juga ketangkasan mereka, kelincahan dan keprigelan Sawung Sariti, dan ketangguhan serta ketangkasan Aryo Saloka merupakan tanding yang dapat menghentikan denyut jantung. Namun kekuatan jasmani Aryo Saloka ternyata melampaui kemampuan Sawung Sariti. Tempaan yang bertahun-tahun di sepanjang perantauan, menuruni lembah dan tebing-tebing, perburuan di hutan-hutan dan pergulatan melawan ombak lautan telah menjadikan tubuh Aryo Saloka kokoh belut karang. Otot-ototnya seakan-akan telah mengeras keras besi. Kulitnya yang merah kehitam-hitaman terbakar matahari setiap hari, seolah-olah menjadi lapisan tembaga yang melindungi tubuhnya dari setiap bahaya yang menyentuhnya. Karena itulah maka akhirnya kesegaran tubuh Aryo Saloka telah ikut serta menentukan pertempuran itu. Benturan-benturan yang terjadi di antara kedua pedang itu nampak bahwa keadaan Aryo Saloka masih lebih baik daripada Sawung Sariti. Demikianlah pada suatu ketika Sawung Sariti kehilangan keseimbangan sesaat setelah pedangnya beradu dengan pedang Aryo Saloka. Karena dorongan yang keras, Sawung Sariti terdesak selangkah surut, serta tubuhnya terputar setengah lingkaran. Pada saat yang sedemikian, dengan kecepatan yang luar biasa, pedang Aryo Saloka terjulur ke dadanya. Sawung Sariti cepat berusaha menghindarkan diri. Ia mutar tubuhnya setengah lingkaran pula dalam arah yang sama, sedang ia mengangkat pedangnya, berusaha untuk menangkis serangan lawannya. Sebagian Sawung Sariti berhasil. Pedangnya memukul pedang Aryo Saloka ke samping. Namun kekuatan Sawung Sariti pada saat ia melingkar tidaklah sepenuh kekuatan Aryo Saloka, sehingga dengan demikian pedang Aryo masih menyentuh pundak kanannya. Sebuah goresan telah menyobek kulit Sawung Sariti, dan dari luka itu meleleh cairan yang berwarna merah segar, darah. Sawung Sariti terkejut ketika terasa sebuah goresan menyengat pundaknya. Ia segera meloncat mundur. Tanpa disengaja, tangan kirinya meraba pundaknya, dan cairan yang hangat terasa di telapak tangannya. Terdengarlah ia menggeram dan giginya gemeretak. Pada saat itu Karangtunggal melompat ke depan dan berdiri di antara mereka. Dengan lantang ia berkata, "Keputusan telah jatuh, darah telah menetes dari luka." Sawung Sariti mandang Karangtunggal dengan mata yang berapi-api. Darahnya serasa mendidih di dalam dadanya. Katanya tidak kalah lantangnya, "Apa maksudmu? Perjanjian kita mengatakan keputusan diambil secara jantan. Kalau darah telah menetes, pertempuran berakhir dan selesailah persoalan kalian," sahut Karangtunggal. "Apa keputusan itu?" tanya Sawung Sariti. "Seperti yang kita janjikan, bukankah kalian sedang bertaruh di atas tanah Pamingit dan Banyu Biru?" jawab Karangtunggal. Mata Sawung Sariti menjadi semakin menyala. Kemarahannya kini telah benar-benar muncak. Tidak ada pertaruhan apapun. Tiba-tiba terdengar suara Aryo Saloka yang sudah berhasil menenangkan diri. "Marilah kita lupakan persoalan kita." Karangtunggal mengerutkan keningnya, namun kemudian ia tersenyum. Betapa besar jiwa sahabatnya itu. "Bagus," katanya. "Kalian tetap pada kedudukan kalian masing-masing sebagai putra kepala daerah pendidikan yang terpisah." Bagi Sawung Sariti semuanya itu seakan-akan merupakan ejekan atas kekalahannya. Didorong oleh harga diri dan dilambari oleh nafsu yang melonjak-lonjak, maka Sawung Sariti telah lupa pada segalanya.
lupa pada keadaannya, lupa pada darahnya yang bersumber dari saluran yang sama dengan Aryo Saloko, lupakan sifat kepribadian yang sejak lama mencekam tata kehidupan daerah ini. Ia sudah tidak memperdulikan lagi dengan segala-galanya. Dengan suara nyaring ia berkata, "Laki-laki tidak mengenal darah yang menetes dari luka. Ayo Kakang Aryo, bersiaplah, kita bertempur antara hidup dan mati." Dada Aryo bergetar mendengar tantangan ini. Ia tidak menghendaki hal demikian terjadi. Namun terasa pula bahwa dendam yang membara di dada adiknya itu tak akan padam. Karena itu ia menjadi bingung apa yang harus dilakukan. Ia menyesal mengapa tidak mengajak gurunya atau ayahnya menjemput ibunya. Kalau demikian keadaannya mungkin berbeda. Tetapi di dalam hatinya terlontarlah kata-kata, kalau Sawung Sariti tidak melakukannya sekarang, maka akan datanglah saatnya pertentangan yang memuncak. Bara api yang tersimpan di dalam dada anak itu, bagai bara api yang tersembunyi di dalam sekam, setiap saat akan berkobar membakar dirinya. Dalam pada itu Karang Tunggal pun menjadi kecewa. Sawung Sariti ternyata tidak berjiwa besar. Karena itu ia akhirnya berkata, "Kenapa kau mengingkari janji? Aku tidak pernah berjanji, dan aku tidak berkata melawan atau tidak akan aku bunuh Kakang Aryo Saloko," jawab anak muda yang mata gelap itu. Suasana di bawah pohon nyamplung kini benar-benar dicekam oleh ketegangan yang memuncak. Gemerisik daun-daun yang rimbun terdengar seperti lagu maut yang membelai hati ketika anak-anak muda yang sedang berdiri matung di bawahnya. Aryo Saloko masih berdiri dalam kebimbangan hati apa yang harus dilakukan. Tiba-tiba terdengar Sawung Sariti berkata seperti guruh di musim hujan, "Jangan tegak seperti patung. Aku ulangi, melawan atau tidak, aku akan bunuhmu. Bersiaplah, aku akan mulai." "Tunggu dulu," sahut Aryo Saloko. Tetapi Sawung Sariti sudah tidak mau mendengarkan lagi. Ia telah meloncat seperti seekor serigala lapar menerkam mangsanya. Demikian cepat dan tiba-tiba sehingga Aryo dan Karang Tunggal menjadi terkejut karenanya. Aryo sama sekali tidak menduga Sawung benar-benar akan mengancam jiwanya pada saat ia sedang mencoba mencegah perkelahian. Karena itu ia agak gugup. Ia melihat pedang adik sepupunya yang besar dan panjang tiba-tiba saja terjulur ke dadanya. Dengan segala kemampuan yang ada padanya, ia mencoba memukul pedang tersebut. Namun terlambat, pedang Sawung Sariti berhasil mematuk dadanya. Kemudian sebuah goresan yang panjang membekas menyilang. Perasaan pedih menjalar menyusur segenap sarafnya. Aryo berdesis perlahan. Untunglah ia tangkas, sehingga goresannya tidak dalam. Namun demikian darah yang mengalir dari luka itu seakan-akan minyak yang akan menyiram api kemarahan anak muda dari Banyu Biru. Aryo Saloko bukan anak dewa ataupun malaikat dari langit. Karena itu maka ia pun memiliki sifat-sifat anak muda pada umumnya. Darahnya yang panas serta jiwanya yang meledak-ledak, selagi Aryo Saloko masih memiliki sifat-sifat manusia pada umumnya. Marah, dendam, dan nafsu mempertahankan. Demikian akhirnya Aryo telah kehilangan semua kesabaran serta kelunakan hati. Yang di dalam dadanya kini adalah kemarahan yang menyala-nyala seperti api membakar hutan kering di lereng bukit dalam arus angin yang kencang. Hilanglah kini pengamatannya atas adik sepupunya yang ada di hadapannya. Ini adalah lawan yang sedang bertaruhkan hidup atau mati. Karena itulah maka sambil menggeram keras Aryo meloncat dengan tangkasnya. Kemudian seperti badai yang menyerang Sawung Sariti. Namun Sawung Sariti telah bertekad bulat untuk bertempur mati-matian. Namun Sawung Sariti pun telah bertekad bulat. Ia telah memutuskan untuk bertempur mati-matian. Ia tidak akan mau hidup bersama-sama dengan kakak sepupunya. Dalam lingkungan langit yang sama, kakak sepupunya atau ia yang harus mati. Maka terulang kembali pertempuran sengit di bawah pohon nyamplung. Pertempuran antara dua anak muda yang darahnya sedang mendidih sampai ke kepala. Karang Tunggal kini berdiri seperti tonggak. Ia benar-benar menjadi kecewa. Ia kini tidak bisa berharap bahwa demikian di antara keduanya akan
akan terhapus karena ucapan jantan. Karena itulah ia melangkah perlahan-lahan menepi dan duduk di tepi jalan, bersandar pohon-pohon nyamplung untuk menghilangkan kejengkelan hatinya. Tiba-tiba Karang Tunggal berteriak keras-keras, "Aku tidak peduli lagi dengan kalian apa yang terjadi kemudian. Aku tidak turut campur juga seandainya kalian mati bersama-sama. Aku akan berdendang lagu kinanti, sama sekali bukan megatru." Meskipun kata-kata Karang Tunggal itu bergetar memenuhi udara, namun Sawung Sariti dan Aryo Saloka tak mendengarnya. Perhatian mereka sepenuhnya telah tertumpah pada perjuangan mereka untuk mempertahankan hidup masing-masing. Pertemuan kali ini pun semakin lama menjadi semakin memuncak. Masing-masing telah melepaskan segenap ilmu pedang mereka. Ilmu pedang dari perguruan Pengging melawan ilmu pedang dari perguruan Pangrantunan. Dua ilmu yang seimbang dan dimiliki oleh dua orang anak muda dalam tataran yang seimbang pula. Namun sekali lagi nampak betapa kekuatan jasmaniah Aryo Saloka berada selapis lebih dari Sawung Sariti. Itulah sebabnya maka Sawung Sariti berusaha mempergunakan kelincahannya untuk memukul lawannya. Namun agaknya Sawung Sariti tidak akan berhasil, sebab Aryo Saloka pun mampu bertempur dalam kelincahan yang mengagumkan. Bahkan kemudian keduanya seakan-akan berubah menjadi bayangan yang melayang-layang, secepat sikatan menyambar belalang. Pedang Sawung Sariti bergerak dalam bidang-bidang yang mendatar, mematuk dan kemudian berputar seperti baling-baling. Sedang pedang Aryo Saloka mengambil garis-garis silang untuk mematahkan serangan Sawung Sariti, dan kemudian bergerak melingkari dirinya untuk kemudian dengan dahsyatnya, sedahsyat angin pusaran, pedang itu melibat lawannya. Dalam benturan-benturan yang terjadi semakin jelas betapa kekuatan tubuh Aryo Saloka melampaui kekuatan lawannya. Maka ketika Aryo Saloka tidak lagi dapat mengendalikan diri, pedangnya menyambar dengan cepat dan kerasnya ke arah leher lawannya. Namun kelincahan Sawung Sariti pun tidak kalah daripada lawannya. Cepat ia merendahkan diri dan pedangnya menyilang melindungi tubuhnya. Terjadilah suatu benturan yang dahsyat seperti bunga api menghambur di udara. Dalam benturan itu Aryo telah mengerahkan segenap kekuatannya, bahkan ia telah mempergunakan ayunan pedangnya serta berat badannya untuk memperkuat serangannya. Dengan demikian kekuatan yang menghantam pedang Sawung Sariti jauh melampaui kekuatan Sawung Sariti. Dengan demikian ia terlontar mundur, sedang pedangnya bergetar cepat. Terasa jari-jarinya menjadi panas dan nyeri. Cepat ia berusaha untuk memperbaiki keadaannya. Namun secepat itu pula sekali lagi pedang Aryo Saloka memukul pedang Sawung Sariti. Kali ini Sawung Sariti tak dapat lagi menyelamatkan pedangnya. Dengan kerasnya pedangnya terpukul jatuh di tanah. Sawung Sariti menggeram keras karena terkejut dan nyeri-nyeri di tangannya. Dengan cepatnya ia melontar mundur jauh-jauhnya, namun Aryo pun mampu bergerak cepat itu, sehingga ketika Sawung Sariti berjejak di tanah, ujung pedang Aryo seakan-akan telah melekat di dadanya. Sekali lagi ia mencoba menjauhkan diri dari ujung pedang itu, namun Aryo Saloka pun melontar maju dengan kecepatan yang sama. Akhirnya Sawung Sariti berhenti. Tangannya bergetar, namun tak sesuatu dapat dilakukan. Dan ujung pedang Aryo masih saja menekan dadanya. Melihat keadaan kedua anak muda yang bertempur itu, Karang Tunggal menjadi tegang. Tanpa sadarnya ia melompat berdiri dengan wajah tegang, menanti apa yang akan terjadi. Pada saat itu Aryo benar-benar telah menguasai lawannya. Dengan satu gerakan yang sederhana, ujung pedangnya akan menembus dada adik sepupunya itu. Namun tiba-tiba tatit dari ujung langit memancar di udara, seleret sinar jatuh di wajah adiknya yang tegang kaku. Bergetarlah dada anak muda dari Banyu Biru itu. Ia pernah melihat wajah yang sedemikian itu di Gedangan beberapa tahun lampau. Kalau ia mau, pada saat itu Sawung Sariti telah terbunuh dengan ujung tombak pusakanya. Tetapi pada saat itu ia tidak dapat membunuhnya. Perasaannya dirisaukan oleh kenangan masa-masa silam, masa kanak-kanak dan masa-masa mereka bergaul sebagai saudara.
Seperti juga pada saat yang serupa, kini tangan Aryo Saloka yang memegang pedang itu bergetar karena getaran di dalam jiwanya. Getaran perasaan seorang kakak, betapapun kemarahan telah membakar dadanya. Namun Aryo masih sadar bahwa Sawung Sariti adalah adik sepupunya. Dalam kerisauan itu tiba-tiba terdengar suara Sawung Sariti lantang seperti apa yang dikatakan beberapa tahun yang lampau. "Kakang, Aryo Saloka, bunuhlah aku." Aryo Saloka mandang wajah adiknya, tangannya masih bergetar. Namun mulutnya tiba-tiba seperti terkunci. Bahkan kemudian kembali terdengar Sawung Sariti berkata, "Kali ini bunuhlah aku supaya aku tidak membunuhmu kelak." Nafas Aryo Saloka berjalan semakin cepat, bukan karena kelelahan, tapi karena perasaannya yang bergolak demikian dahsyatnya. Pergulaan perasaan yang telah mengguncangkan nalarnya. Dengan mata yang suram, ia mengamat-amati wajah adiknya dengan seksama. Wajah yang masih memancarkan perasaan dendam dan benci. Namun karena itulah maka Aryo Saloka menjadi kasihan melihatnya. Ia menangkap getaran perasaan adiknya, betapa ia tidak rela menerima keadaan itu. Karena itu tiba-tiba terdengarlah suaranya gemetar. "Adi Sawung Sariti, berjanjilah demi Tuhan yang Maha Tahu bahwa kau akan melupakan kegayuhan yang saat itu. Kemudian biarlah kita menikmati hidup tenang, lepas dari rasa dendam dan prasangka." "Kakang," jawab Sawung Sariti, "aku sudah berkata, kau atau aku yang harus lenyap. Kita tak akan dapat hidup bersama di bawah cahaya matahari yang sama." Aryo Saloka mengangkat alisnya, dadanya berdentang keras mendengar jawaban Sawung Sariti. Pada itu Karebet pun menjadi heran melihat peristiwa itu. Alangkah bersih jiwa Aryo Saloka. Sebaliknya betapa keras kepala adik sepupunya itu. Dengan demikian kakak Karang Tunggal pun terpaksa menahan napasnya, menanti apa yang kira-kira akan terjadi. Di dalam lumpur yang becek, Galunggung masih duduk dengan mulut ternganga. Pertempuran yang terjadi benar-benar telah merampas segenap kesadarannya, dan kini ia melihat Sawung Sariti dalam bahaya.